البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita akan melanjutkan pelajaran kita atau pembahasan kita di dalam kitab Masail Al-Jahiliyah, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita akan masuki permasalahan yang ke-14, yang mana sebelumnya permasalahan yang ke-13 sudah kita selesaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran yang sangat mulia ini mengenai ritual-ritual atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Na'am, barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang barakallahu fikum, permasalahan yang ke-14. Nabyuhum al-haqqa wa isbatuhumul batil. Ini pembahasan berkaitan masalah penafian mereka, atau mereka meniadakan kebenaran dan mereka menetapkan kebatilan. Barakallahu fikum. Mereka meniadakan kebenaran dan menetapkan kebatilan. Jadi mereka barakallahu fikum bertolak belakang. Dalam artian mereka seharusnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan at-tauhid, justru mereka malah menetapkan syirik. Seharusnya menetapkan barakallahu fikum al-haq, malah mereka justru menetapkan kebatilan, meniadakan al-haq, seperti itu. Kita lihat di sini al-mas'alatu rabi'ata asyar atau al-mas'alatu rabi'ata asyrata, permasalahan yang ke-14. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, al-mas'alatu rabi'ata asyrata, permasalahan yang ke-14. Inna kullama taqaddama mabniyun 'ala qa'idatin wa hiya, sesungguhnya seluruh apa yang telah lewat daripada ritual-ritual atau permasalahan-permasalahan jahiliyah, mabniyun 'ala qa'idatin wa hiya, dibangun di atas sebuah kaidah, yaitu an-nafyu wal isbat. An-nafyu itu yaitu peniadaan, wal isbat yaitu penetapan. Fayattabi'una al-hawa wadh-dhann, mereka orang-orang jahiliyah barakallahu fikum, mereka mengikuti hawa nafsu, wadh-dhann, dan prasangka-prasangka. Bukan di atas keyakinan, bukan di atas dalil. Wa yu'riduna 'amma ja'at bir rusul, dan justru mereka berpaling dari apa yang dibawa oleh para rasul. Berupa tauhid, karena da'watul anbiya wal mursalin menyeru kepada tauhid, bagaimana mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar mereka menyerukan an i'budullah, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian at-taghut, seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat syarahnya di sini. Asy-syarah, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kullu ma taqaddama min al-masail allati dzakaraha asy-syekh an ahli al-jahiliyyati innama hiya mabniyatun 'ala nafyi wal isbat. Perhatikan, seluruh perkara yang telah lewat berupa permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala tentang penduduk atau orang-orang jahiliyah, yaitu zaman orang-orang sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hanya saja ritual mereka, perbuatan mereka dibangun di atas an-nafy wal isbat. Dibangun di atas peniadaan dan penetapan. Apa maknanya? Fahum yusbituna ma nafahallahu, maka mereka menetapkan apa yang Allah taala tiadakan. Wa yanfuna ma asbatahallahu, dan mereka meniadakan apa yang Allah taala tetapkan. Jadi mereka berlawanan gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan at-tauhid, justru malah mereka menetapkan sebaliknya, syirik. Seperti itu. Walidzalika, oleh karena itu, kata beliau Syekh Shalih Fauzan, perhatikan dalam syarah itu, walidzalika waqa'u fid dhalal, oleh karena itu mereka terjatuh dalam kesesatan. Karena apa?
Karena mereka berani dan justru mereka menetapkan sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan at-tauhid, malah mereka menetapkan syirik. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebenaran, justru malah mereka menetapkan kebatilan. Naam. Fallahu jalla wa ala nafa syirka wa asbata at-tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala meniadakan kesyirikan dan menetapkan at-tauhid. Naam. Banyak dalilnya mengenai hal ini. Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk bertauhid dan Allah taala melarang daripada kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali kalian mensekutukan atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini dalil nas yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan at-tauhid dan melarang daripada syirik. Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita lihat di situ apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan. Fa Allah jalla wa ala nafa syirka wa athbata at-tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala meniadakan kesyirikan dan menetapkan at-tauhid wa amara bit-tauhid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk bertauhid. Nah, dalilnya di antaranya tadi itu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah kalian atau mereka diperintahkan melainkan agar mereka mengikhlaskan, memurnikan, menunggalkan na'am barakallahu fikum ibadah mereka murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Agama mereka murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Walinam kata beliau di sini wa hum akasu, dan mereka orang-orang jahiliyah sebaliknya. Fa asbatu syirka wa nafau tauhid. Mereka justru menetapkan kesyirikan dan meniadakan tauhid. Inilah yang dimaksud dengan ucapan al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Nah, bahwasanya kaidah mereka dibangun di atas nafy wal isbat. Maknanya apa? Maknanya adalah nafyu tauhid wa isbatu syirik. Mereka meniadakan tauhid dan menetapkan kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat sini fa'akasu ma'na la ilaha illallah tamaman. Mereka berseberangan atau mereka na'am barakallahu fikum sebaliknya. Nah, mereka sebaliknya atau mereka berseberangan terhadap makna la ilaha illallah secara sempurna. Karena makna la ilaha illallah di dalamnya la ma'budu bihaqqin illallah, di dalam makna tersebut terkandung dua rukun. Dua rukun yang inti, yang asasi, yang sering disebut para ulama dan kita pun juga sering menyebutkannya. Naam, apa dua rukun tersebut? An-nafyu wal isbat. Naam. Tapi mereka balik ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah barakallahu fikum ahlut tauhid, la ilaha illallah. Nah, ada dua rukun la ilaha, ini penafian, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, la ma'budu bihaqqin ini adalah apa? Adalah nafi. Illallah, nah ini adalah isbat. Jadi dalamnya ada dua rukun, di dalamnya ada dua rukun. Barakallahu fikum. La ilaha ini nafi, illallah itu isbat. Allah Ta'ala berfirman, jadi mereka sebaliknya ya. Mereka membelakangi. Nah, kebalikannya gitu loh. Jadi seharusnya mereka itu menetapkan tauhid, tapi justru malah mereka meniadakan tauhid, menetapkan syirik. Seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun." Dan orang-orang yang mereka beriman terhadap kebatilan, lebih condong, senang, bangga, percaya dengan kebatilan, wa kafaru billah, dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Sahih bahwasanya orang-orang yang mereka barakallahu fikum mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang rugi. Barakallahu fikum. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan kamu sungguh akan menjadi orang-orang yang rugi. Barakallahu fikum. Apa kata beliau sini? Al-imanu bil batil huwa al-manfi. Beriman dengan kebatilan ini yang ditiadakan. Al-imanu bil batil huwa al-manfi. Keimanan dengan kebatilan inilah yang ditiadakan. Wa hum amanu bihi wa asbatuh. Dan mereka beriman dengannya dan mereka malah menetapkan. Dalam artian bagaimana mereka beriman dengan kebatilan, wa asbatuh, dan mereka menetapkan kebatilan, badalan min an yakfuru bih. Sebagai ganti. Barakallahu fikum, seharusnya mereka mengkufuri dengannya. Seharusnya mereka mengkufuri kebatilan tersebut, namun justru mereka malah beriman dan menetapkan kebatilan tersebut.
Wal imanu billahi wal itsbat, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah isbatnya. Wa hum kafaru billah, namun mereka sebaliknya. Mereka sebaliknya, barakallahu fikum. Wa hum kafaru billah. Nah, bahkan mereka malah justru berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nafahu musbat haitsu amanu bil batil, justru malah mereka meniadakan musbat perkara yang ditetapkan haitsu amanu bil batil, dari sisi karena mereka beriman dengan kebatilan. Paham ya? Jadi yang ditetapkan apa yang ditetapkan? Yang ditetapkan adalah al-haq, adalah at-tauhid. Namun mereka justru meniadakan yang ditetapkan tersebut dari sisi mereka beriman dengan kebatilan. Fa asbatul manfi, malah justru mereka menetapkan manfi yang ditiadakan. Kekufuran tadi malah ditetapkan oleh mereka. Wa nafaul musbat, dan mereka juga meniadakan yang ditetapkan haitsu kafara billah. Nah, dari sisi karena mereka berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya apa? Seharusnya mereka barakallahu fikum beriman terhadap kebenaran dan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun justru mereka balik, mereka barakallahu fikum kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan kesyirikan. Wal iyad billah. Wa hadhi qa'idatul jahiliyyati allati yasiruna 'alaiha. Dan inilah kaidah orang-orang jahiliyah, ritual-ritual amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yasiruna 'alaiha, yang mereka berjalan di atasnya. Wa yatakhabbatuna fi dhalalihim, dan mereka berjatuhan dan mereka bergelimpangan di dalam kesesatan mereka. Falau tatabba'ta, kalau seandainya engkau mengecek dan meneliti ahwalahum, keadaan mereka, lawajadtaha, niscaya kamu akan mendapatinya, la takhruj an hadil qaidah, niscaya keadaan mereka tidak keluar dari kaidah ini. Faman asyraka billahi faqad nafa ma athbatahu Allah, maka barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah meniadakan apa yang Allah telah tetapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa? Menetapkan tauhid. Nah, sedangkan mereka justru meniadakan. Barakallahu fikum, padahal ancamannya berat. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa man lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah api neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan tersebut seorang penolong. Naam, wal iyad billah. Hati-hati kesyirikan, bisa menghancurkan semua amalan. Kemudian kata beliau di sini, perhatikan, Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wa man ahalla haraman aw harrama halalan fa huwa min hadzal qabil. Dan barang siapa yang menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal, maka termasuk dalam bab seperti ini. Jadi termasuk apa? Termasuk ritual orang tersebut yang menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal adalah apa? Telah terjatuh dengan penyerupaan orang-orang jahiliyah. Faman nafa ma halallahu wa asbata ma haramahu. Dan barang siapa yang meniadakan apa yang Allah telah halalkan dan menetapkan apa yang Allah telah haramkan, fa huwa min hadhil qaidah, maka masuk dalam kaidah ini. Sekarang ini yang terjadi, betapa banyak orang-orang dari kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin, secara keumuman, bahkan dari kalangan orang-orang yang mengaku dirinya ahlus sunnah, mereka berani menghalalkan perkara yang haram, memperbolehkan dakwah dengan televisi, memperbolehkan barakallahu fikum campur baur dalam artian mendukung atau bahkan menyimpan uang-uang mereka di tempat-tempat ribawiyah seperti bank dan semisalnya. Waliyadzubillah. Hati-hati kalau sampai mengharamkan perkara yang Allah taala halalkan, atau hati-hati kalau seandainya mereka menghalalkan perkara yang Allah taala haramkan, dan bisa masuk dalam tasyabbuh bil jahiliyah, menyerupai orang-orang jahiliyah. Waliyadzubillah. Hati-hati barakallahu fikum, hati-hati ikhwani wa akhwati billah, hati-hati terhadap perkara seperti ini. Jangan sampai berbalik arah. Dahulu meniadakan tidak boleh dakwah dengan televisi, tidak boleh dakwah dengan gambar makhluk bernyawa, tidak boleh berdakwah dengan perkara-perkara yang maksiat yang haram, sekarang membolehkan dengan alasan mengikuti perkembangan zaman. Hati-hati seperti ini barakallahu fikum. Karena kenapa hal ini kami sebutkan barakallahu fikum? Karena betapa banyak dari kalangan para dai yang mereka mengklaim mengaku dirinya ahlus sunnah, sunni, salafi, namun amalannya tidak seperti apa yang dia ucapkan. Waliyadzubillah. Nah, kullun yad'i waslan bil laila wa laila la tuqiru lahu bidzat. Setiap orang mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila, padahal Laila sendiri tidak mengakui hubungan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Betapa banyak setiap orang mengaku dirinya ahlus sunnah, namun ahlus sunnah sendiri berlepas diri dari pengakuan mereka, karena mereka tidak menerapkan, tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Nah, jadi jangan sampai kita berpatokan dengan fatwa para ulama. Qala Syekh Fulan, sandaran kita adalah dalil. Man taraka dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil, maka sungguh dia tersesat dari jalan yang lurus. Kita lihat di sini,
allati la yakhrut anha syai'un min af'al jahiliyah, yang mana tidak keluar darinya, dari kaidah tersebut sedikit pun dari amalan-amalan jahiliyah. Hati-hati barakallahu fikum. Wa man 'ada ahli tauhid, dan barang siapa yang musuhi ahli tauhid, orang-orang yang senantiasa barakallahu fikum mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah, wa wala ahli syirk, dan bahkan justru senang, bangga, berloyalitas kepada pelaku kesyirikan, faqad nafa ma asbatahullah, sungguh dia telah meniadakan apa yang Allah telah tetapkan. Wa asbata ma nafahallah, dan sungguh mereka telah atau orang tersebut telah menetapkan apa yang Allah Ta'ala tiadakan. Li'annallaha amara bimuwalatil mu'minin, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar berloyalitas kepada orang-orang mukminin, wa nahaa 'an muwalatil musyrikin, dan Allah Ta'ala melarang untuk senantiasa barakallahu fikum berloyalitas kepada orang musyrikin. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapati orang atau sekelompok kaum yang mereka barakallahu fikum mencintai Allah dan Rasulnya dan juga mengimani hari akhir. Mereka kemudian bangga berloyalitas kepada orang-orang musyrikin, orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Hati-hati barakallahu fikum, jangan sampai kita keliru dalam melangkah dan bertindak. Semuanya usahakan sadarkan dan dalil. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terjerumus dalam fitnah yang sangat berbahaya di akhir zaman ini. Fitnah mereka terlanjur dalam artian mencintai atau menyenangi perkara-perkara yang jauh daripada dalil. Mereka lebih mengedepankan fatwa para ulama, kemudian lebih mengedepankan ketergelinciran para ulama. Para ulama itu tidak maksum. Yang maksum adalah dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan para ulama saja kalau kita telusuri, mereka meninggalkan sebagian ijtihad para sahabat. Bayangkan itu. Padahal para sahabat lebih mulia, seperti ijtihadnya Utsman bin Affan. Ketika beliau beristihad adzan 2 kali ketika hari Jumat. Barakallahu fikum. Untuk salat Jumat adzan 2 kali. Kemudian istihad tersebut dibantah oleh Ibnu Umar bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah. Dan ditinggalkan apa? Ditinggalkan para ulama karena itu ada perbuatan bid'ah. Barakallahu fikum. Bagaimana kita cuman meninggalkan fatwa para ulama yang keliru tidak mampu? Tentunya kita jangan sampai tertipu. Mereka mengatakan fatwa para ulama, buktinya Syekh Fulan muncul dalam televisi, Syekh Fulan membolehkan televisi, Syekh Alan membolehkan televisi. Itu bukan dalil barakallahu fikum. Dan munculnya mereka dalam layar televisi bukan dalil bahwasanya diperbolehkannya barakallahu fikum gambar makhluk bernyawa. Hati-hati barakallahu fikum. Mereka bukan dalil. Mereka adalah manusia biasa seperti kita, dan kita juga manusia biasa seperti mereka. Namun yang ma'sum, yang jadikan sandaran adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah kunci keberhasilan. Berkata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, beliau menyatakan man aradan najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin barakallahu fikum keberhasilan, atau barang siapa yang ingin keselamatan, maka wajib atas dirinya berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Harawi Abu Ubaid Al-Qasim As-Salam rahimahullah ta'ala dalam kitab Dzamul Kalam wa Ahlih. Barakallahu fikum. Kemudian juga Imam Malik menyatakan juga as-sunnah safinatun nuhin man raqibaha naja wa man takhalafa anha ghariqa. Sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa yang naik di atas perahu tersebut, niscaya dia akan selamat, dan barang siapa yang menyelisih barakallahu fikum tidak ingin atau tidak mau barakallahu fikum naik di atas perahu tersebut, tidak mau berpegang teguh dengan as-sunnah, sungguh dia telah tenggelam barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Dzamul Kalam wa Ahlih lil Harawi rahimahullah taala. Barakallahu fikum. Jadi ini sekedar nasihat dan juga arahan, jangan sampai kita tertipu dengan para dai yang mereka berjenggot kemudian jubahnya panjang, gonta-ganti dan semisalnya, namun nongol dalam layar televisi, nongol dalam artian muncul berdakwah dengan televisi, membolehkan dakwah dengan televisi. Dari mana pembolehan ini? Apakah mereka punya dalil? Sama sekali tidak punya dalil. Dalil itu adalah qala Allah, qala Rasul. Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda, seperti itu. Barakallahu fikum. Adapun kita yang mengharamkan, yang tidak membolehkan, dalilnya banyak tentang haramnya gambar makhluk bernyawa, bahkan lebih dari 10 dalil, dan bukan saatnya kita menyebutkannya. Namun kita semuanya sudah tahu, dan barakallahu fikum untuk berhati-hati. Kami sebutkan satu dalil yang mana ini seringnya mereka dilanggar, dalam artian mereka melanggarnya karena mereka harus beli televisi. Padahal Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la tadkhulul bait, la tadkhulu baitan al-malaikah fihi surah wal kalb. La tadkhulul malaikah baitan fihi surah wal kalb. Malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang dalamnya ada gambar makhluk bernyawa, tidak pula yang ada anjingnya. Hati-hati barakallahu fikum. Memasukkan televisi dalam rumah, kemudian
Nah, barakallahu fikum dinyalakan, dilihat di situ walaupun taklim, kajian taklim berarti menampakkan gambar makhluk bernyawa. Hati-hati, malaikat tidak masuk dalam rumah barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga sebagai permulaan ini, nah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan, continue dalam belajar nanti barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bi'idznillah jalla wa ala. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Semoga nah barakallahu fikum faedah yang sangat singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Nah barakallahu fikum di dunia sebelum di akhiratnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.